Sekarang, mari kita bahas bagian-bagian sel, dimulai dari membran plasma ya. Membran plasma memiliki sifat selektif permeabel, yaitu dapat menyeleksi molekul yang masuk ke dalam sel. Membran plasma tersusun atas lipid, protein, dan karbohidrat. Pada membran plasma terdapat fosfolipid bilayer. Fosfolipid terdiri dari lapisan fosfat pada kepala dan lipid pada ekor, berbentuk rangkap dan bersifat fluid atau dapat berubah-ubah bentuk dan posisi. Fosfolipid bilayer terdiri dari dua daerah, yaitu hidrofilik yang merupakan bagian kepala yang suka air dan hidrofobik bagian ekor yang tidak suka air. Selain lapisan fosfolipid, pada membran plasma juga terdapat lapisan protein yang terdiri dari protein integral yang merupakan protein yang terdapat di kedua lapisan fosfolipid dan berfungsi sebagai corong masuknya molekul dari luar sel. Protein perifer merupakan protein yang hanya terdapat pada satu lapisan fosfolipid saja. Selain itu, pada membran plasma juga terdapat saluran protein, glikogen, dan kolesterol. Kolesterol pada hewan dan fitosterol pada tumbuhan adalah jenis lemak pada membran sel yang mengurangi fluiditas fosfolipid bilayer. Glikogen adalah gugus karbohidrat yang terdapat di permukaan membran plasma yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Glikogen terdiri dari glikoprotein yang menempel pada protein membran dan glikolipid yang menempel pada fosfolipid. Membran plasma ini berfungsi sebagai pelindung sel, pengatur keluar masuknya molekul, dan tempat berlangsungnya reaksi respirasi dan oksidasi. Bagian sel berikutnya adalah sitoplasma. Sitoplasma memiliki sifat yang mampu mengenali dan menghantarkan rangsangan. Sitoplasma berfungsi sebagai bahan kimia sel dan tempat terjadinya reaksi metabolisme. Komponen utama dalam sitoplasma terdiri dari sitosol, yaitu cairan pada sitoplasma, substansi genetik, sitoskeleton atau kerangka sel, dan organel-organel sel. Selanjutnya, kita akan membahas organel-organel sel yang menempel pada sitoplasma. Organel pertama adalah nukleus atau inti sel. Nukleus terdiri dari membran inti, nukleoplasma, nukleolus, dan kromatin. Membran inti adalah lapisan terluar inti sel yang terdapat pada organisme eukariotik. Membran inti memiliki pori-pori yang kecil yang berfungsi sebagai tempat keluar masuknya zat dan melindungi kromosom agar tidak bercampur dengan molekul besar dari sitoplasma. Nukleoplasma adalah cairan yang terdapat dalam inti sel. Nukleolus adalah anak inti sel yang berfungsi sebagai tempat sintesis RNA. Kromatin adalah bagian inti sel yang menjadi tempat kromosom. Nukleus berfungsi mengatur pembelahan sel, mengendalikan seluruh kegiatan sel, membawa informasi genetik, replikasi DNA, dan sintesis protein. Organel berikutnya, retikulum endoplasma. RE merupakan penghubung membran inti, ribosom, dan badan Golgi yang berbentuk kantung pipih yang memenuhi sebagian sitoplasma. Retikulum endoplasma ada dua macam, yaitu RE halus dan RE kasar. Retikulum endoplasma halus adalah RE yang tidak memiliki ribosom, letaknya jauh dari membran inti. Fungsi dari RE halus adalah sebagai tempat sintesis lemak untuk hormon, metabolisme karbohidrat, penyimpanan kalsium, dan detoksifikasi racun. Retikulum endoplasma kasar adalah RE yang memiliki ribosom. Letaknya kebanyakan dekat dari membran inti. Fungsinya adalah untuk mensintesis protein bersama ribosom yang akan digunakan di membran atau di luar sel. Jadi, secara umum, fungsi RE adalah menyintesis lemak dan kolesterol sebagai alat transportasi antar molekul, menetralkan racun, dan menampung protein yang disintesis oleh ribosom yang terdapat di RE kasar. Selanjutnya, ribosom. Ribosom merupakan unit gabungan protein dengan RNA. Ribosom tersebar bebas di sitoplasma dan ada yang menempel di permukaan RE, yaitu RE kasar. Ribosom berfungsi menyintesis protein yang berguna untuk kegiatan metabolisme sel. Kompleks Golgi atau badan Golgi.
Kompleks Golgi merupakan kumpulan ruang, gelembung kecil, dan kantong kecil yang bertumpuk-tumpuk. Kompleks Golgi berfungsi menjalankan sistem sekresi, membentuk membran plasma sebagai tempat sintesis polisakarida, dan membentuk akrosom. Organel terakhir adalah mitokondria, terdiri dari membran luar, membran dalam yang berfungsi untuk melangsungkan rantai respirasi yang menghasilkan ATP, krista, berguna untuk memperluas permukaan membran untuk menyerap oksigen, matriks, berfungsi sebagai tempat oksidasi asam lemak, mitokondria atau the powerhouse of cell, merupakan penghasil energi dan tempat berlangsungnya respirasi sel. Nah, teman-teman, itulah organel pada sel eukariotik.